Shalom, saudara kasih Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Theo Kristi dari Elijah Spirit Channel. Kasih Tuhan, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang di seputaran daripada sebuah isu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat umum, yaitu tentang hadirnya boneka arwah yang seringkali dipamerkan oleh para artis. Sedemikian saya mengambil sebuah tema di saat ini, yaitu bagaimana menyikapi tren pamer boneka di akhir zaman ini. Kasih Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama apa yang ditampilkan oleh para artis, justru akan atau mempengaruhi kehidupan masyarakat umum. Apa yang dilakukan oleh artis akan diikuti oleh masyarakat umum, karena artis setiap hari dipandang. Artis setiap hari muncul dalam berbagai daripada acara di media sosial. Yang diperbincangkan adalah artis. Di dalam kehidupan keseharian mereka menampilkan sebuah gaya hidup yang justru digandrungi oleh banyak orang. Kehidupan artis bukan hanya muncul dalam hingar-bingar dengan segala penampilan kemewahan mereka, tapi juga gaya hidup yang justru banyak diikuti oleh banyak orang. Kasih Tuhan, patut disayangkan juga para artis sebagai trendsetter atau orang-orang yang mempromosikan gaya hidup. Di zaman akhir ini mereka tidak sedikit, diantaranya beberapa anak Tuhan saya temukan juga membawa boneka-boneka arwah. Demikian masyarakat Kristen hari ini mulai melihat penampilan artis mereka seperti demikian. Ketika mereka berada dalam masalah, cenderung akan melakukan seperti apa yang artis lakukan. Salah satunya adalah artis wanita, dan muncul dalam kegagalan pernikahannya yang kedua, dan ketika memasuki masa lajang, dia kemudian dalam kegalauannya bertanya kepada boneka, dan pertanyaannya itu seperti demikian: boneka, bagaimana dengan perjodohan saya selanjutnya? Kemudian boneka itu memberikan sebuah pesan kepada pemiliknya, dan kemudian pemiliknya berkata, kamu akan menikah lagi. Nah, tentunya fenomena seperti ini patut disayangkan, mengingat anak-anak Tuhan, masyarakat Kristen di akhir zaman ini yang hidup di Indonesia pun juga dalam kondisi krisis yang sepertinya dialami oleh banyak orang. Pandemi ini sedang berlangsung dalam kondisi yang sangat panjang, dan tentunya beragam krisis ditimbulkan oleh karena pandemi global ini. Ada banyak pekerjaan hari ini tidak lagi dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, bisnis banyak hancur, PHK terjadi di mana-mana, dan ketika orang diperhadapkan dengan krisis, melihat artis pujaannya tampil bisa berkomunikasi dengan boneka arwah, dan mereka mulai berpikir, kenapa saya tidak? Boneka arwah bisa memberikan solusi yang tepat. Sedangkan saya ke gereja, Tuhan tidak terlihat. Bahkan hari ini pun juga dibatasi untuk bisa beribadah oleh karena terdapat distancing sosial. Ada new normal life yang hari ini justru mengisolasi kehidupan banyak umat Tuhan untuk lagi tidak terintegrasi dengan sebagaimana mestinya sebelum pandemik ini muncul. Itulah sebabnya kita perhatikan dalam kehidupan para artis. Kehidupan para artis yang identik dengan hura-hura dan juga dengan kehidupan yang glamor, kekayaan yang begitu luar biasa, Tuhan berkati mereka. Dan kenapa hari-hari ini mereka justru beralih kepada sebuah yang dikatakan ini adalah merupakan fenomena tidak normal, berkomunikasi dengan boneka arwah. Menurut hemat saya, ternyata kekayaan, nama besar, popularitas, kecantikan, ketampanan tidak sanggup memberikan kebahagiaan bagi para artis itu. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ketika manusia gagal di dalam bersekutu dengan Tuhan, karena keberadaan Allah itu transenden,
Artinya melampaui daripada apa yang dapat manusia pikirkan dan jangkau. Yesaya 45 ayat 15 berkata demikian. Sungguhnya engkau Tuhan Allah Israel, juru selamat, berada di tempat yang tersembunyi. Tapi dalam ketersembunyiannya Tuhan telah berkarya secara maksimal. Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berbicara mengenai pengenalan tentang Tuhan. Sehingga demikian manusia yang memiliki pengenalan tentang Tuhan, hidupnya senantiasa bermakna. Tetapi ketika seseorang gagal di dalam mengenal Tuhan, maka dari dalam hatinya yang kering, kerontang, kosong, melompong, mulai berfantasi tentang ilah-ilah, makhluk rohani yang mendampinginya secara dekat. Dan ketika muncul hari ini boneka-boneka yang lucu, tampil manis, mengemaskan, hal itu membuat mereka begitu tertarik, apalagi bisa berkomunikasi, apalagi membawa keberuntungan, apalagi bisa membawa perlindungan. Nah, sosok-sosok bayi-bayi rohani ini, atau dengan kata yang dikatakan dengan Luktep muncul sekitar tahun 2016 ketika seorang perempuan berusia sekitar 30-an, namanya adalah Mamaning. Mamaning ini adalah seorang DJ, seorang penyiar radio di Thailand. Dan kemudian suatu ketika ia di dalam kesempitan, di dalam kondisi stres, ketika menghadapi persoalan yang sangat berat, ternyata ia bermimpi ada boneka arwah yang menolongnya. Waktu itu namanya adalah Kumantong. Tapi kemudian dia mulai berpikir, setelah Kumantong menolongnya, saya hendak membuat sebuah boneka yang lebih modis, yang tampil cantik, manis, menawan. Itu sebabnya muncul hari itu ketika dia telah ditolong oleh Kumantong, dia menciptakan sebuah sosok baru yang disebut dengan Luktep. Luk itu artinya adalah anak, Tep itu malaikat. Anak-anak malaikat yang cantik, yang tampan, yang mengemaskan, kemudian hadir dengan beragam mode, dengan model-model yang begitu menarik hati, membuat banyak orang tertarik dengan penampilan daripada Luktep ini. Kemudian Mamaning katakan mengenai boneka-bonekanya, karena ia juga adalah seorang pemanggil arwah. Dia katakan demikian, inilah Luktep, boneka malaikat. Luktep membawa kemakmuran. Luktep bukan pajangan biasa. Luktep saya telah isi dengan arwah anak kecil. Sehingga demikian, Luktep ini layak menjadi pendamping saudara. Ia akan membawa kemakmuran, ia akan membawa keberuntungan, ia akan menjadi saudara kaya, menjadikan saudara menjadi kaya. Oleh karena itu perlakukanlah dia sebagai mana seorang anak. Rawat dia baik-baik. Bawa dia kemana-mana. Akhirnya janji dan pernyataan daripada seorang Mamaning ini kemudian gayung bersambut. Para artis kemudian datang berbondong-bondong kepadanya membeli boneka Luktep. Kemudian mereka membawanya kemana-mana, membawanya ke restoran, dan kemudian orang-orang mulai melihat, wow, apa itu yang di tangan para artis? Oh, ternyata boneka-boneka Luktep. Oh, ternyata boneka-boneka yang lucu. Dan kemudian ketika fenomena orang-orang atau artis-artis ini menjadi semakin populer, dan masyarakat di Thailand menanggapinya, mereka juga ingin keluar daripada krisis ekonomi. Mereka ingin supaya demikian permasalahan keuangan mereka juga segera berakhir. Dan itulah sebabnya muncul hari ini fenomena ketika kelas menengah, ibu-ibu di Thailand tampil kemana-mana dengan boneka arwah mereka. Mereka membawanya ke restoran, ke salon kecantikan, ke spa dan lain sebagainya. Dan begitu kelihatan bahagia. Saudara, kita perhatikan bersama-sama, inilah fenomena yang muncul di akhir zaman. Alkitab berkata dalam Wahyu 9 ayat yang ke-20, sedang kasih Tuhan, fenomena ini akan booming, akan menjadi sebuah budaya global.
Di mana-mana orang dengan penyembahan berhala, formnya atau bentuknya beraneka ragam. Salah satu bentuk daripada penyembahan berhala, Alkitab katakan, adalah di dalam Wahyu 9 ayat yang ke-20. Saudara, saya akan bacakan buat saudara. Demikian bunyinya firman Tuhan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Demikianlah fenomena daripada manusia di akhir zaman secara global. Fenomena dengan gaya hidup menyembah terhadap roh-roh jahat dan berhala menjadi fenomena global. Dikatakan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan benda-benda yang disebut sebagai berhala. Penyembahan terhadap berhala yang terbuat daripada emas, perak, tembaga, kayu, batu, dan lain sebagainya, yang terbuat daripada plastik, karet, silikon yang muncul pada boneka luktet. Alkitab berkata, kekasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasalnya yang keempat, ayat yang ke-15, mengenai fenomena penyembahan berhala ini, Tuhan katakan demikian. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi Alkitab menyatakan kepada bangsa Israel, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di Horeb dikatakan, hati-hatilah supaya engkau, atau dengan kata lain dikatakan, perhatikanlah baik-baik, dengarkan baik-baik, bahwa pada waktu Tuhan menyatakan dirinya di atas gunung Horeb dalam bentuk rupa yang tidak nyata, yang muncul adalah suara dari tengah-tengah api. Jadi Tuhan tidak menyatakan dirinya dalam bentuk rupa apapun, sehingga demikian manusia tidak dibenarkan membuat beragam berhala yang bentuknya adalah laki-laki dan perempuan. Boneka-boneka arwah, boneka-boneka lukmantong dan sebagainya. Ataupun juga di Indonesia ada jelangkung, ada beragam lagi lainnya. Tidak diperkenankan untuk dibuat, untuk disembah oleh manusia. Yang berikutnya adalah binatang-binatang di bumi atau beragam bentuk hewan seperti lain sebagainya yang hari ini disembah tidak boleh. Yang ketiga adalah ragam bentuk binatang-binatang yang melayang di udara, burung dan lain sebagainya yang tidak diperkenankan untuk disembah. Dan yang keempat adalah ragam bentuk binatang yang disembah berikutnya adalah yaitu ikan-ikan di dalam air, kemudian binatang-binatang merayap. Dan kemudian juga benda-benda penerang di langit, matahari, bulan, bintang dibuat untuk disembah. Tuhan katakan itu tidak diperkenankan oleh umat Tuhan, atau tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk supaya umat Tuhan melakukannya. Kenapa demikian? Karena Allahnya orang Kristen sama seperti Allahnya orang Israel. Dikatakan di dalam ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kasih Tuhan, penampakan daripada boneka arwah, Tuhan katakan, janganlah engkau berpaling kepada Allah atau roh peramal. Dan janganlah mencari mereka sebab mereka menajiskan engkau. Hal tersebut terdapat di dalam Imamat 19 ayat
31. Berbicara mengenai fenomena hari ini, orang ingin keluar dari masalahnya, kemudian mencari arwah, berkomunikasi dengan arwah. Dan di mana dikatakan dalam Imamat 19 ayat 31 tersebut, di mana orang meminta pertolongan arwah, memanggil arwah dengan berjumpa dengan pemanggil arwah, ingin masanya sudah selesai. Dan biasanya mereka diramal. Mereka ingin mengerti masa depan mereka. Disinilah yang menjadi sebuah hal yang sifatnya menyakitkan di mata Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ia tidak menghendaki dirinya dinomorduakan. Ketika dia tidak menghendaki dirinya dinomorduakan, maka demikian ia menyatakan dirinya sebagai api yang menghanguskan. Apa artinya api yang menghanguskan? Allah sebagai api yang menghanguskan. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 dinyatakan juga dalam pasal yang ke-12 bahwasanya Allah itu adalah api yang menghanguskan, yang menggoncangkan segala sesuatu, segala krisis yang tengah terjadi di atas muka bumi itu, berbicara sebagai akibat daripada goncangan-goncangan yang telah Tuhan buat, supaya manusia berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan berhala. Berhala apapun yang hari ini dicari oleh bangsa-bangsa, Tuhan katakan yang tidak dapat berjalan, yang tidak dapat mendengar, yang tidak dapat melihat. Berhala itu sesungguhnya tidak ada, karena hanyalah benda mati. Tetapi oleh karena pengaruh roh-roh jahat kemudian terjadi komunikasi, sehingga demikian hari ini manusia disesatkan oleh karena dapat berkomunikasi dengan arwah. Dalam 1 Samuel 28 ada fenomena tentang penampakan yang muncul dari dalam bumi ketika seorang Raja Saul ketika diperhadapkan dengan pengejaran daripada tentara Filistin hendak membunuhnya. Maka demikian dalam kondisi terjepit, ia mencari pemanggil arwah. Dan ketika pemanggil arwah tersebut memanggil sosok, ada yang muncul dikatakan, aku melihat sesosok ilah muncul dari dalam bumi. Ada dua pandangan di dalam kekristenan berbicara mengenai roh Samuel, itu sendiri yang muncul dari dalam bumi. Kemudian juga ada tafsiran lain berkata itu adalah roh jahat. Sebab mana mungkin manusia, atau dengan lain bagaimana mungkin arwah manusia dapat lagi berkomunikasi dengan kita yang hidup, manusia yang hidup. Karena dikatakan di dalam dunia orang mati tidak ada lagi kegiatan dan aktivitas, bahkan juga tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Tapi dalam satu sisi pandangan kekristenan berkata ketika di dalam Imamat 19 ayat 31 dikatakan janganlah engkau berpaling kepada arwah, berarti arwah itu bisa dipanggil. Nah, kita tidak berbicara mengenai perdebatan di dalam kekristenan mengenai masalah siapa yang muncul, arwahkah ataupun juga roh jahat. Tapi yang pasti, sudah kasih Tuhan, hari ini kita lihat isunya bahwasanya Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Apa maksudnya? Allah sebagai api yang menghanguskan, dia akan menghajar siapapun yang berpaling daripada dia kepada ilah lain. Sudah kasih Tuhan, ketika sebuah kisah muncul, ketika suatu saat tabut perjanjian, tabut Allah itu ditawan oleh bangsa Filistin, dan kemudian beberapa waktu lamanya ada di kuil Dagon, tapi justru keberadaan daripada tabut perjanjian itu menimbulkan malapetaka sakit penyakit bagi bangsa Filistin, sehingga diambillah inisiatif untuk dikembalikan kepada bangsa Israel, kepada wilayah yang ada disebut dengan Bet-Semes. Maka pada saat itu para raja Filistin yang 5 jumlahnya kemudian mulai berkonsultasi dengan para imam-imam yang ada di Bait Dagon, kepada para ahli-ahli tenung. Di dalam 1 Samuel pasal 6 sudah bisa jumpa itu. Dan didapatilah petunjuk dari arwah-arwah bangsa Filistin, dari ilah bangsa Filistin saat itu, bahwa tabut perjanjian harus diangkut dengan mempergunakan kereta yang ditarik dengan sepasang lembu.
Dan ternyata ketika kereta itu mengangkut tabut perjanjian dan mengarah kepada Bet-Semes, orang-orang begitu antusias, bahkan juga dengan sangat tidak hormatnya kepada Tuhan mencoba untuk membuka tabut perjanjian. Bahkan dikatakan 70 orang mati oleh karena tidak menghormati Tuhan, ingin melihat tabut perjanjian Allah. Padahal berbicara mengenai tabut perjanjian, ini berbicara mengenai simbol kehadiran Allah bagi bangsa Israel. Di mana ada simbol itu, di mana ada tabut perjanjian, maka Tuhan hadir bersama dengan umatnya. Di sanalah Tuhan berkomunikasi dengan umatnya, memberikan petunjuk. Dan masa pun terjadi setelah daripada tabut perjanjian ada di rumah Abinadab, di mana? Di Bet-Semes, di atas bukit. Hingga 20 tahun lamanya setelah Saul hancur dalam kehidupannya oleh karena berpaling kepada Allah, dan Raja Daud bangkit sebagai pemerintah yang sah dan Tuhan mengokohkan kerajaannya, mulailah Raja Daud berkata, itu kita harus cari di mana tabut perjanjian Allah, sebab itu berbicara mengenai simbol kehadiran Allah atas kehidupan kita. Maka didapati di rumah Abinadab. Nah, ketika Abinadab menyuruh kedua anaknya, yaitu yang namanya Usa dan saudaranya, untuk boleh membawa kembali tabut perjanjian ini bersama dengan bangsa Israel, karena Abinadab adalah keturunan Lewi. Dan yang sangat disayangkan, yang namanya Uza adalah seorang juga imam, anak daripada Abinadab. Dia mengambil caranya daripada imam-imam daripada Dewa Dagon dan juga petenung-petenung Dewa Dagon. Kata petenung di sini dalam bahasa aslinya berbicara mengenai peramal-peramal yang mampu melihat masa depan daripada dunia ini, masa depan dalam kehidupan seorang, perpolitikan dan sebagainya. Mereka ahli orangnya. Saudara, yang seharusnya tabut perjanjian itu diusung, dipikul oleh kawan-kawan daripada Uza. Demikian Uza yang harusnya berkata, kawan-kawan para imam, kita akan membawa kembali tabut perjanjian ini ke Yerusalem. Jaraknya kurang lebih 15 km. Mari kita pikul, mari kita sertai Allahnya daripada Raja Daud, dan Raja Daud dengan beragam puji-pujian bagi dia, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setianya. Tapi sebaliknya dia mengambil cara tersebut yang merupakan cara yang alkitabiah. Dia pakai cara daripada imam-imam Dagon, petenung-petenung Dagon. Sehingga demikian ditaruhlah tabut perjanjian itu di atas kereta. Dan apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, dekat pengirikan gandum, tiba-tiba lembu yang membawa tabut perjanjian tergelincir. Di sana dikatakan Uza mengulurkan tangannya dan memegang tabut perjanjian, dan api Allah, api yang menghanguskan, segera membakar kehidupan Uza. Karena Uza terbakar begitu hebat, dan Daud berkata, aku tidak berani mengangkat dan membawa tabut perjanjian ini. Dan itulah sebabnya kita perhatikan di sini api yang menghanguskan. Siapapun yang berpaling daripada Tuhan, Tuhan katakan, engkau menjadi najis oleh karena arwah-arwah tersebut, kembali kepadaku, supaya dengan demikian kasihku kembali engkau dapatkan. Kasih Tuhan kembali kepada pernyataan daripada Daud. Ketika hari itu, saya kasih Tuhan, dia mendengar daripada pegawai-pegawainya, ketika Tuanku menghendaki pada saat itu tabut perjanjian ditempatkan di rumah seorang Obed-Edom. Tuanku, hari ini Obed-Edom itu begitu diberkati, sangat luar biasa. Nah, kita lihat kasihnya atau kisah daripada kasihnya Tuhan di dalam pernyataan hari ini dalam kitab 2 Samuel. Ada pernyataan daripada firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana seorang yang namanya Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah
Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Saudara, 3 bulan lamanya, izinkan saya minum. Tiga bulan lamanya tabut Allah tinggal di rumah Obed Edom. Dan kemudian Tuhan katakan, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala apa yang ada padanya diberkati oleh karena tabut Allah itu. Apa maksudnya kasih Tuhan? Obed Edom adalah keturunan Gad. Dan kalau kita tahu orang Gad, orang Filistin itu adalah musuh daripada bangsa Israel. Orang Gad itu yang melahirkan atau memperkenalkan sosok pahlawan mereka yang namanya adalah Goliat. Goliat raksasa yang dikalahkan oleh Daud berasal daripada Gad. Namun Obed Edom ketika ada di Bet-Semes di wilayah Israel, ketika melihat Shekinah glory tabut Allah itu, ia berkata kepada seisi rumah tangganya, janganlah ada ilah lain di hadapan Tuhan semesta alam. Itu sebabnya ada kesempatan bagi Obed Edom untuk membawa Dagon ke dalam rumahnya. Dia bisa memanggil ilah-ilah serapim-serapim yang lain. Dia bisa membawa Asterot dan lain sebagainya sebagai bagian daripada kehidupan bangsa Filistin yang tidak mengenal Allah. Tapi dikatakan Obed Edom diberkati Tuhan seisi rumahnya. Berarti dengan kata lain, ia tidak berpaling kepada ilah-ilah lain, tapi menomorsatukan Tuhan. Ia melihat bagaimana Usa dihajar dengan api yang menghanguskan. Ia belajar dari sana sebuah hal, bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apa artinya Allah yang cemburu? Allah yang tidak bisa dinomor duakan. Karena ia adalah pencipta langit bumi dengan segala isinya. Dia menghendaki manusia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, kita perhatikan bersama-sama ketika bait Allah hadir di Yerusalem. Tabut perjanjian dinyatakan di sana. Kemuliaan Tuhan hadir. Maka dengan demikian kita melihat bangsa Israel diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kasih Tuhan, mengapa Alkitab tidak menghendaki umat Tuhan terlibat di dalam penyembahan berhala? Tadi yang pertama, karena Tuhan tidak menyatakan diri dalam bentuk rupa apapun di Gunung Horeb. Yang kedua, berbicara Tuhan adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Sehingga demikian setiap kita yang dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini harus menomorsatukan Tuhan lebih daripada segalanya. Yang ketiga, di dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Kasih Tuhan, bentuk daripada penyembahan berhala yang hari ini manusia di akhir zaman secara global melakukan penyembahan berhala dalam beragam bentuk ritual. Dan salah satunya adalah dalam bentuk praktek memamerkan, yaitu boneka-boneka arwah, berkomunikasi dengan arwah, menyembah arwah yang seharusnya menyembah kepada Tuhan semesta alam. Hal itu ketika terjadi penyembahan, ketika umat Tuhan berpaling kepada arwah, berkomunikasi, meminta petunjuk, meminta solusi. Kenapa Tuhan begitu lama menolong saya? Tuhan tidak terlihat. Sedangkan boneka arwah ini sepertinya bisa
menjadi penolong ketika saya bersusah hati. Buktinya aku lihat hari ini artis-artis boleh mengerti masa depannya dengan ramalan. Kasih Tuhan, hal tersebut menyakitkan hati Tuhan. Itu sebabnya di dalam 25 dikatakan, hal demikian, ketika engkau melakukan yang demikian, engkau berlaku busuk. Busuk sini berbicara mengenai motivasi. Motivasi seorang ketika melihat boneka arwah atau lainnya untuk disembah, itu sudah merupakan kesalahan. Kemudian dengan tindakan yang menyakitkan Tuhan. Itu sebabnya kasih Tuhan kita perlu perhatikan di sini definisi daripada penyembahan berhala. Segala sesuatu yang menomorduakan Tuhan, itulah berhala. Bukan hanya berhala yang terbuat daripada emas, perak, tembaga, silikon, karet, kayu, batu yang tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kemudian disembah oleh karena ada komunikasi dengan arwah. Bukan hanya itu yang disebut penyembahan berhala. Segala sesuatu yang menomorduakan Tuhan, bisa keberadaan istri, bisa keberadaan orang tua, suami, saudara, anak yang menyebabkan kita tidak utuh hati kita di dalam memandang Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Bahkan pekerjaan dan hobi, bahkan juga kendaraan ataupun apapun kekayaan yang menjadikan sebuah rintangan untuk datang pada Tuhan. Itulah berhala. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai yang terutama. Seperti lagu itu, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Dan Tuhan, kita sampai di sini kepada sebuah hal telisik lebih lanjut. Apa yang didapati dalam penyembahan berhala? Ada dua unsur di dalam penyembahan berhala. Yang pertama, tadi dikatakan dalam ayat 25, ketika engkau berlaku busuk. Atau di dalam hatimu ketika melihat boneka-boneka arwah. Dan kemudian ketika engkau jatuh cinta. Dan kemudian juga ketika engkau jatuh cinta, kemudian engkau lebih lanjut lagi terlibat di dalam ikatan batin. Itulah saking sayangnya terhadap boneka tersebut. Dan kemudian apalagi sudah diisi dengan arwah yang mampu memberikan kemakmuran, pesugihan, pengasihan, sehingga orang menjadi tertarik dan kemudian berkomunikasi dengan arwah tersebut. Dan kemudian ia mulai menyatakan kasihnya terhadap boneka itu dengan memberikan makanan yang tidak dapat diminum. Yang kemudian dengan beragam dalih dan sebagainya. Oh, itu susunya mulai muncul, tandanya ia sudah minum. Dan air susu yang diminum oleh boneka-boneka arwah itu terasa hambar, itu tandanya sudah diminum. Saudara, manusia boleh berargumen, tetapi ketika manusia terikat batinnya, yang disebut dengan di sini bonding, saudara, itu ada ikatan batin bersama dengan bayi tersebut atau arwah bayi tersebut, itu yang disebut dengan attachment. Ada suatu keterikatan batin antara manusia bersama dengan boneka arwah, itu yang disebut dengan penyembahan berhala. Setelah arwah tersebut dikatakan berbuat sesuatu dan kemudian orang tersebut menjadi kaya raya dan dalam segala usahanya diberkati, ia berkata, inilah Luktet yang telah menolong saya, inilah Luktet yang telah menolong pernikahan saya, ia telah berhasil mengembalikan suami saya. Dan kasih Tuhan, iblis adalah bapa dari segala pendusta. Kalau Alkitab katakan berhala yang tidak dapat berjalan, tidak dapat melihat dan mendengar, saudara dan saya, mari hari ini melihat manusia di zaman yang telah terikat dengan boneka arwah. Masuk juga dalam hal yang berikutnya, adorasi, pujian, pengagungan terhadap boneka arwah. Itu yang disebut dengan penyembahan berhala di dalam konteks boneka arwah. Lantas bagaimana kita sebagai orang Kristen, sejauh mana menyikapi boneka-boneka yang hari ini juga hadir dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara, saya sebagai hamba Tuhan,
pendeta, dan sudah bisa saksikan di belakang saya, latar belakang saya dapat beragam boneka-boneka. Ada boneka laki-laki dan perempuan, ada binatang, boneka binatang. Ini boneka porselen dari anak rohani saya yang pada waktu yang lalu berangkat dari sebuah kota ke Sulawesi Utara dan barangnya terlalu banyak. Saya dapat bagian, Pak Theo silahkan terima ini barang-barang, dan setelah saya terima saya ucapkan terima kasih karena memang boneka-boneka yang saya miliki semuanya bersih, dan saya tidak dengan katanya anti terhadap benda-benda seni. Kasih Tuhan, ada sebuah pengajaran di waktu lalu, barang-barang tumpas karangan daripada Andreas Samudra. Jadi semua boneka harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Bahkan juga foto-foto daripada orang-orang mati dalam keluarga sudah harus dibakar. Lah bagaimana dengan foto orang mati atau gambar orang mati dalam uang? Bakar aja sekalian. Beli apa dengan tanpa uang? Itu tidak bisa lakukan hal demikian. Lebih ekstrim lagi, Andreas Samudra mengajarkan penginjilan dunia orang mati. Jadi kalau anjingnya Pak Theo dan Pak Simon belum selamat, ya harus diberitakan Injil. Bahkan juga saudara Tuhan lebih ekstrim lagi, dan karena Andreas Samudra sudah almarhum tidak perlu lagi disinggung lebih lanjut. Demikianlah hari ini saudara Tuhan, pengajaran-pengajaran yang dengan kata lain mengeneralisasi atau memandang semua benda-benda seni harus dihancurkan, bukan lagi membawa kepada kebebasan tapi kepada perhambaan. Jadi kasih Tuhan, mengapa Theokristi hari ini menyimpan boneka-boneka porselen dan lain sebagainya? Karena saya tahu Tuhan saya adalah seniman. Oleh karena ia adalah seniman, ia juga menyukai hal-hal yang indah, dan saya juga di dalam kehidupan saya menyukai hal-hal yang indah. Semua benda-benda ini sudah kasih Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi di sini yang ada pada saya adalah saya tertarik dengan ciptaan-ciptaan Tuhan, dan saya juga tertarik dengan ciptaan-ciptaan manusia, hanya sebatas tertarik. Jadi boneka-boneka ini hanyalah pemanis ruangan. Mama Ning katakan, saya katakan Luktet berbeda dengan pemanis ruangan karena diisi oleh arwah dan sudah harus menjaga merawatnya. Kalau tidak merawatnya, tidak menganggapnya sebagai anak, ya dengan kata lain tidak bertuah. Jadi ada perbedaan. Di sini yang namanya atraksi atau boneka-boneka yang sifatnya adalah karya seni sebagai pemanis ruangan ataupun juga dekorasi rumah, nggak apa-apa, it's okay. Karena manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan dalam segala kondisi, dalam suka dan duka, dalam kondisi melihat benda yang manis ataupun tidak manis, apapun yang Tuhan berikan. Manusia di dalam Tuhan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Kalau sudah lihat langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari memberitakan hari lepas hari bagaimana Tuhan itu mulia. Tiap hari kalau saya memandang ke sebelah barat ketika matahari terbenam, saya Tuhan, saya lihat langit menceritakan kemuliaan Allah, keindahan Allah. Nah, kemudian ketika saya melihat kemuliaan Tuhan di langit, saya berkata, oh Lord my God, when I know some wonder. Saya terpesona dengan keindahan yang Tuhan ciptakan. Tok, itu tok. Dan saya tidak menyembah matahari. Melihat keindahan bulan, saya tidak menyembah bulan. Tapi saya mengagumi Tuhan yang menciptakan semua dan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia terakhir. Dan kemudian bagaimana dengan boneka ini? Boneka ini adalah merupakan buatan tangan daripada para artis. Ketika saya dapati semuanya clean, bersih, semuanya adalah karya seni, berikanlah kemuliaan atas karya seni itu bagi nama Tuhan saja. Demikianlah sudah kasih Tuhan, kita bisa melihat di sini
tentang fenomena di akhir zaman, boneka, karya-karya seni dan sebagainya. Ketika kita membedakan di dalam roh bagi kemuliaan Tuhan, tidak ada pertentangan di dalam batin kita. Itulah disebut dengan karunia membedakan roh, bahwa saya dari Tuhan, bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Kita bisa lakukan hal tersebut, nikmati apapun yang hari Tuhan berikan buat saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang mengganjal, ketika benda itu kita rasakan ada sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan, apapun dan apapun bentuknya, segera musnahkan. Kalau ada juga lebih lanjut lagi, segala sesuatu yang menomorduakan Tuhan, pekerjaan, kalau memang hal itu atau hobi menomorduakan Tuhan, tinggalkan. Karena segala sesuatu yang menyebabkan kita tersandung tidak dapat mendekati kepada Kristus, itulah berhala yang harus dihancurkan. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, kasih Tuhan, bagaimana agar kita tidak terhanyut terhadap tren pamer boneka arwah, komunikasi dengan boneka arwah, dan menyembah terhadap boneka arwah. Hari Alkitab katakan di dalam kitab Matius, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu beban berat, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Saudara, dalam kondisi kita di tengah-tengah pandemi global, mungkin sudah lelah, sudah stres, sudah mengalami kelelahan yang akut. Ada banyak kondisi zaman yang menyebabkan kita terpuruk. Di tengah-tengah daripada badai pandemik ini, saudara dan saya berkata, Tuhan, aku mau datang kepada Engkau. Sebab Engkau adalah penjenuhan agungku. Engkaulah yang mengerti kesusahan yang aku hadapi. Aku lepaskan semua kelelahanku, semua kekhawatiranku, semua pergumulanku kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel, yang menyertai aku. Kalau bangsa Israel ditolong, demikian juga aku, Tuhan, Engkau tolong. Kalau aku melihat saat ini, saya kasih Tuhan, saya teringat dengan sebuah kisah. Di dalam 1 Tawarik 10 ayat 12 dan 13 dikatakan, pada waktu Saul berpaling kepada arwah, maka dikatakan demikianlah Saul mati karena ia berpaling kepada arwah. Tidaklah demikian, saudara dan saya. Hari ini sebuah pembelajaran muncul ketika kita mengikuti bincang-bincang dan sesi ini. Kita datang kepada Dia dan kita menomorsatukan Tuhan. Yang kedua, saudara Tuhan katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. So, ternyata kekosongan batin yang ada dalam kehidupan manusia tidak bisa terisi dengan apapun. Dengan kekayaan, dengan materi yang berlimpah, dengan keberadaan orang di sekitar yang Tuhan berikan bagi kita. Istri yang cantik, suami yang kaya, tampan, semuanya akan sirna. Oleh karena kebahagiaan sejati ketika seseorang menjumpai Tuhannya dan memiliki hubungan yang intim. Ketika kekosongan batin dipenuhi dengan keberadaan Tuhan yang adalah Allah yang hidup, maka demikian saya Tuhan, seorang menjadi bahagia, seorang menjadi bermakna, seorang menjadi fungsional, seorang menjadi berarti, seorang menjadi bermanfaat dalam kerajaan dan tangan Allah oleh karena ia telah menemukan sosok sejati, yaitu manusia sejati, Yesus Kristus yang telah tersalib bagi segala dosanya. Sehingga demikian ketika ia menjadi percaya, dihidupkan rohnya, memiliki hubungan dengan pencipta, dan aliran-aliran air hidup yang adalah Roh Kudus memenuhi hatinya dengan sukacita Tuhan. Sehingga demikian dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup dalam bahasa asli ini aliran daripada Roh Kudus yang deras, sukacita Tuhan yang melimpah. Saudara tidak memandang ke kiri, karena semuanya adalah palsu, kecuali Yesus yang sejati, Juru Selamat sejati yang hari ini menantikan saudara untuk supaya saudara dan saya bersama dengan Dia menikmati persekutuan yang manis. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini bincang-bincang seputar isu daripada boneka arwah
yang hari ini Tuhan Yesus muncul di dalam peradaban manusia modern di tengah-tengah pandemik yang terus-menerus berlangsung. Jaga hati daripada umat Tuhan untuk tetap tertuju bagi Tuhan, bukan kepada ilah-ilah lain. So, kami percaya Tuhan hanya Engkaulah yang dapat memenuhi kedagahan hati kami, bukan ilah-ilah lain. Hanya nama Yesus, nama yang indah, yang boleh memahkotai kami dengan kemuliaan. Dan hari ini menyatakan terang itu Tuhan lewat kehidupan kami. Diberkatilah Tuhan para pendengar yang boleh berinteraksi dengan sesi ini. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.